Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Oleh anugerahlah kita diselamatkan, semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan. Dan itu terjadi karena Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, menyelesaikan semuanya, dan kita diberikan keselamatan secara cuma-cuma. Dan Sang Kasih Karunia itulah firman yang hidup, saudara-saudara. Dia firman yang sekarang ada tinggal bersama kita di dalam firman Allah yang setiap hari kita bisa baca. Dan firman itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dikala jalan hidup seseorang akan keselamatan itu gelap, tidak pasti, maka firman, yaitu Sang Anugerah Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan keselamatan, atau kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Senantiasa Dia setia kepada kita. Ketika jalan-jalan hidup kita penuh dengan berbagai kebuntuan-kebuntuan, saudara, Dialah jalan. Dialah terang ketika hidup kita gelap. Katakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu, saudara, kalau tidak ingin hari-harimu di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran oleh karena kegelapan dunia ini, saudara, maka bergaullah dengan Allah dalam firman-Nya. Miliki Sang Kasih Karunia yang adalah terang di jalan hidupmu, itu firman Allah yang hidup. Seperti yang kita sudah pelajari, saudara-saudara, bersama-sama dalam kitab Keluaran, bahwa bangsa Israel, saudara-saudara, ketika berada di bawah Gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa naik. Namun saudara-saudara, bangsa Israel, karena terlalu lama Musa itu di atas gunung, maka mereka merasa Musa sudah mati dan membuat lembu emas. Dan akibat daripada lembu emas itu, saudara-saudara, yang mereka anggap Allah yang memimpin mereka keluar dari dalam tanah Mesir, membuat murka Allah, dan Musa juga murka, maka dia menghancurkan 2 loh batu itu. Lalu kemudian, saudara-saudara, Musa menjadi begitu takut kalau tanpa Tuhan menyertai mereka. Dan dalam pasal yang sudah kita baca, dalam pasal yang ke-34 yang kita renungkan bersama di hari yang lalu, kita melihat begitu Musa menghadap Tuhan kembali dan memohon pengampunan, saudara. Tetapi Tuhan berkata, "Engkau mendapat kasih karunia di mataku." Musa, saudara, mendapat kasih karunia yang mewakili bangsa Israel sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Dalam arti bahwa Tuhan telah memberikan mereka anugerah, mengampuni mereka. Namun Musa memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Tetapi kita melihat dalam kasih karunia, saudara-saudara, Tuhan sudah menghapus dosa. Dalam kasih karunia, saudara-saudara, Tuhan telah menyelesaikan dosa. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa dan tidak mengungkit-ungkit, saudara-saudara. Ketika Musa berkata, "Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, maka ampunilah dosa-dosa kami, karena Engkau penyayang, panjang sabar, pengasih, berlimpah-limpah kasih setia." Dan kita membaca kemarin dalam Keluaran 34 bahwa Tuhan menjawab Musa dengan berfirman, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini aku akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang belum pernah ada dijadikan di seluruh bumi di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh amat dahsyat." Dia berbicara dosa, tetapi Tuhan berbicara yang lain. Justru Tuhan berbicara tentang satu perbuatan besar yang Allah siapkan. Inilah kasih karunia, saudara-saudara. Allah tidak berhitung lagi dengan dosa. Dosa tidak berkuasa di bawah kasih karunia.
Karena itu saudara-saudara, hiduplah di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena dengan kita hidup di bawah kasih karunia, dosa tidak punya kuasa atas kita. Tapi kalau saudara terus hidup di bawah hukum Taurat, maka hukum Taurat seperti yang kita sudah pelajari membangkitkan dosa di dalam diri seseorang. Dan di dalam kitab Korintus yang pernah kita bahas bersama bahwa hukum Taurat saudara itu mendatangkan kematian, tetapi kasih karunia atau hukum roh itu memberikan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, sungguh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Datang oleh Yesus Kristus. Beda diberikan dan datang, saudara-saudara. Saya bisa memberikan kepada saudara-saudara kebenaran-kebenaran ini melalui apa yang saya sampaikan di media ini, dan saudara bisa mendapatkannya dimanapun saudara berada. Tetapi berbeda jika saya datang ke rumah saudara dan saya berada di depan saudara menyampaikan firman itu secara pribadi. Memberikannya. Saya bisa memberikan, katakanlah misalkan saya memberikan sesuatu barang kepada saudara dan mengirimkannya melalui Gojek. Tetapi lain kalau saya datang kepada saudara ketika saudara berulang tahun dan membawa sebuah hadiah secara khusus. Memberikan salam, berdoa, menumpangkan tangan atas saudara adalah sesuatu yang sangat berbeda. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang ke dalam hidup kita dan masuk ke dalam hidup kita oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 17. Karena itu kuasa dari kasih karunia jauh lebih besar. Seperti yang sudah saya sampaikan, saudara-saudara, bahwa hukum Taurat itu seperti cermin. Hukum Taurat hanya menyingkapkan siapa diri kita, tetapi cermin tidak pernah bisa membenarkan kita. Cermin tidak bisa menguduskan, mengeluarkan semua kotoran-kotoran di muka kita. Cermin tidak bisa memperbaiki diri kita yang tidak karuan ketika kita melihatnya di dalam. Hukum Taurat adalah cermin yang mengungkap siapa diri kita. Tetapi kasih karunia, saudara, itulah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dialah yang sanggup membenarkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menguduskan kita. Dialah yang mengasihi kita. Dialah ya Tuhan dialah sang kasih yang datang memberi kita kasih secara utuh. Dialah ya saudara-saudara yang membuat hidup kita menjadi berharga, mulia, membuat kita layak di hadapan Tuhan, yang membuka tabir di dalam bait suci itu sehingga kita boleh masuk sebagai imam yang melayani di hadapan Allah. Sungguh satu hal yang luar biasa, saudara. Karena itu, saudara-saudara, akibat dari penyembahan berhala bangsa Israel, kejatuhan akibat dosa itu Allah murka. Tetapi saudara-saudara, Allah yang penuh kasih karunia kemudian memberi mereka kasih karunia. Jadi sebenarnya dari awal yang Allah inginkan adalah kasih karunia, anugerah. Tetapi bangsa Israel menolak dipimpin oleh sang kasih karunia. Maka Tuhan memberikan hukum untuk membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mencapai Allah dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menggenapi hukum itu. Itulah sebabnya Yesus datang dan menggenapi hukum itu, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, yang diselesaikan Yesus apa? Dia selesaikan semua hukum itu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan memberi kasih karunia dan ingin berbuat hal yang besar terhadap mereka, maka saudara, kita masuk dalam Keluaran pasal 35, di mana kita melihat Tuhan kembali memulai lagi, saudara-saudara, dengan perintah yang sebelumnya dia berikan tapi dihancurkan oleh Musa. Tuhan kembali menyampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa itu mengingat menguduskan hari Sabat. Bangsa itu memberikan persembahan-persembahan khusus, mereka mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian-kebaktian di dalamnya.
Dan kemudian Tuhan kembali di sana menyatakan untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diberi talenta-talenta untuk membangun kemah suci itu. Ada Besaleel dan Aholiab dan orang-orang lain yang diberi Tuhan talenta. Demikianlah mereka mulai membangun. Dalam pasal yang ke-36, Tuhan menyampaikan secara detail hal-hal yang harus mereka buat, ke ukuran-ukuran semua saudara-saudara daripada barang-barang yang harus mereka buat yang diisi di dalam kemah suci. Nah, dalam pasal yang ke-37, mereka membuat tabut perjanjian, membuat meja roti sajian, membuat kandil. Pasal 38 membuat mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran. Dan di sana ada biaya-biaya di dalam kemah suci yang sebenarnya ini semua sudah dibahas sebelumnya dalam pasal 25 dari kitab Keluaran ini, saudara-saudara, 25, 26, dan ini sudah kita lihat di sana semua. Dan termasuk di sana adalah membuat pakaian imam. Dan itu semua dikerjakan kemudian saudara-saudara dalam pasal 39. Jadi dari pasal 35 ini saudara sampai pasal 39 itu pengulangan. Pengulangan dalam arti Tuhan kembali menyampaikan apa yang sebelumnya sudah dirusak itu, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, yang dirusak itu saudara-saudara, Tuhan perbaiki kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan kita memperoleh kembali anugerah itu saudara. Kita dikembalikan ke dalam firdausnya Tuhan yang sesungguhnya, yaitu dalam kasih karunia, dalam hukum kasih karunia itu saudara. Semuanya Allah yang berbuat, Allah yang menyelesaikan, Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan semua di sana. Dan kita ada di dalam anugerah itu. Kita ada di dalam peristirahatannya Allah, sama seperti di dalam Firdaus itu. Ketika Allah selesai menciptakan semua, dia lihat baik adanya, dia buat taman, dia taruh manusia, dan Allah beristirahat. Allah tidak lagi membuat sesuatu karena semua sudah dia buat. Dan manusia Adam dan Hawa hanya menikmati segala sesuatu dalam peristirahatannya Allah. Tahukah saudara bahwa kita ada dalam peristirahatannya Allah? Allah sudah selesaikan ketika Yesus berkata sudah selesai. Dosa sudah selesai. Kutuk sudah selesai. Segala beban hidup sudah selesai. Segala pemberontakan manusia, segala kejahatan manusia, segala sengsara penyakit manusia. Baca Yesaya 53 saudara. Segala kesesatan manusia, segala kemarahan murka Allah terhadap manusia akibat dosa, semua sudah ditanggung Yesus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur itu kita telah disembuhkan. Kata sembuhkan di sini saudara-saudara bukan hanya mengandung kesembuhan secara jasmani, tapi dia berbicara kesembuhan keseluruhan hidup kita. Dia sembuhkan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dia sembuhkan saudara-saudara jiwa kita yang rusak, yang tidak bisa berdamai. Dia sembuhkan hubungan kita dengan sesama. Tidak lagi kita sakit hati, tidak lagi terluka hidup kita ini. Dia sembuhkan saudara-saudara kehidupan sehari-hari kita dengan menyediakan semua yang kita perlukan. Dia mengadakannya saudara. Kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan tubuh, semua jenis kehidupan kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Artinya saudara, kita ada dalam peristirahatannya Tuhan. Dia sudah menyelesaikan kembali Firdaus yang baru buat kita, dan kita ada di dalamnya. Selama kita sungguh-sungguh hidup di bawah kasih karunia, maka ingat saudara, tidak ada satu kekuatan dunia lagi. Dosa dikatakan tidak berkuasa lagi atas kita. Dikatakan di dalam Roma saudara-saudara pasal yang ke-8. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jangan takut akan dihukum. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa
Roh yang ada di dalam, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu dalam dagingnya Yesus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah karena di dalam Kristus semua tuntutan dosa sudah dihukum di dalam tubuh Kristus itu. Kita bersyukur saudara, dan kita percaya bahwa semua sudah selesai. Hukum dosa, hukum maut sudah tidak ada lagi berkuasa atas kita, karena Kristus sudah menyelesaikannya, dan kita hidup di bawah kuasa roh, hukum roh, berbicara tentang hukum kasih karunia. Kita tidak lagi akan mengalami penghukuman. Saya heran orang Kristen takut tentang akhir zaman. Orang Kristen begitu takut Yesus mau datang, karena tidak hidup di bawah kasih karunia. Dia hidup di bawah tuntunan hukum Taurat. Dia berpikir keselamatan itu tergantung kepada perbuatan-perbuatan dirinya. Semua tergantung saudara kepada kasih karunia Allah. Namun setelah mereka ini menerima kasih karunia Tuhan, bangsa Israel tadi, mereka kembali ke dalam peringatan-peringatan hidup benar, membangun hidup yang benar. Mengajar kepada kita saudara, setelah kita menerima kasih karunia, bukan berarti kita bebas hidup dalam dosa. Tidak, justru dosa tidak berkuasa lagi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi bisa hidup di bawah dosa. Dosa tidak menguasai kita, dosa tidak menuntun, dosa tidak mengendalikan, tetapi kita hidup di bawah kuasa kasih karunia yang mengalahkan dosa, menundukkan dosa, menguasai dosa. Dan kita sanggup dengan kuasa kasih karunia menolak dosa dalam hidup ini saudara. Jadi saudara, tidaklah benar kalau dikatakan hidup di bawah kasih karunia itu bebas berbuat dosa. Hukum Tauratlah yang membangkitkan dosa. Tetapi kasih karunia itu saudara membuat dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena hidup di bawah kasih karunia berarti kita dibimbing oleh roh, bukan lagi oleh daging, yaitu hukum Taurat, tetapi oleh roh, yaitu kasih karunia. Kristus itu sendiri dalam kuasa roh dan firman. Puji Tuhan saudara-saudara. Mereka membangun bait Allah, mereka menguduskan hari-hari saat teduh mereka bersama Tuhan, itu sabat mereka. Mereka memberi persembahan-persembahan mereka harus, dan membangun mezbah-mezbah mereka di hadapan Tuhan. Saudara, membangun bait suci, kemah suci dengan tepat. Ini menggambarkan kepada kita setelah kita memperoleh kasih karunia, kita melakukan hukum-hukum Allah saudara, bukan supaya kita lebih disayangi, bukan supaya kita diselamatkan, diterima oleh Allah, berkenan atau layak, tetapi justru karena kita berkenan, kita layak, sudah diselamatkan, kita benar, kita kudus di matanya, ya kita telah menerima itu semua, maka dengan hati yang rela, hati yang tulus, karena rasa syukur, rasa kasih kita kepada Tuhanlah, maka kita melakukan perintah-perintah Allah. Kita taat karena Kristus sudah taat di kayu salib, maka buah ketaatan Kristus itu ada nyata di dalam kita. Maka kita taat di sini bukan supaya kita menjadi lebih diberkati, bukan menjadi lebih disayangi, kita menjadi lebih dikasihi, bukan supaya kita lebih layak, bukan supaya kita lebih berkenan, lebih benar, lebih kudus. Tetapi karena kita telah kudus, kita telah benar, kita telah layak, kita telah dikasihi, kita telah berkenan, kita mulia dan berharga, maka saudara-saudara, kita melakukan hukum-hukum rohani ini di hadapan Tuhan. Karena itulah status kita, itulah diri kita yang sesungguhnya sekarang, bukan lagi manusia berdosa, tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, manusia Allah. Kita bukan lagi, saudara-saudara, manusia berdosa, tapi anak-anak Allah, kita manusia Allah.
Kita imam di hadapan Allah, pelayan-pelayan yang dilayakkan, milik kepunyaan Allah, bukan lagi milik kepunyaan dosa, iblis, penyakit, dan sebagainya. Kita adalah tubuh, kita lah bait rumahnya Tuhan, dan inilah yang kita bangun, kemah sucinya Tuhan, baitnya Tuhan, inilah yang kita bangun. Isi dengan segala hal-hal yang baik, segala perlengkapan rumah Tuhan. Ayo letakkan di dalam. Ada mezbah doa, ada mezbah penyembahan, ada puji-pujian, ada berikan syukur persembahan, yaitu kasih kita kepada Tuhan lah. Kita memberikan segala persembahan-persembahan kita dengan berbagai macam bentuk kepada Tuhan. Menolong sesama dalam hidup ini, saudara. Semua karena kita telah mengalami kasih Allah di hidup ini. Inilah hidup Kristiani yang sesungguhnya di bawah kasih karunia. Bukankah ini sebuah sukacita yang besar? Dan inilah benar-benar saudara kehidupan yang merelakan hidup melayani. Inilah saudara ketulusan yang sesungguhnya, bukan lahir karena perbuatan kita, tapi lahir karena perbuatan Allah terhadap kita yang membenarkan, menguduskan, melayakkan kita, menyucikan kita, membuat hidup kita berharga, bernilai di matanya, menjadikan kita permata-permata hatinya, saudara-saudara. Dan sungguh-sungguh saudara-saudara, kita layak dan berkenan kepadanya. Itulah sebabnya kita miliknya, kita anak-anaknya, saudara-saudara. Bukankah ini satu sukacita yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Itu sebabnya saudara, kita mau melayani, kita berikan segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, karena sukacita, karena kasih yang tidak mungkin kita terima dari manapun. Saudara, hari ini saya mau katakan, kasih karunia telah datang kepadamu. Kalau selama ini engkau berada di bawah tuntutan-tuntutan, hukuman-hukuman, dosa-dosamu sendiri, merasa engkau terhukum, ayo keluar dari sana. Tuduhan-tuduhan itu, saudara, merusak imanmu dan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan berkata dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau hatimu menuduh engkau, Allah lebih besar daripada hatimu. Artinya kasih karunia telah datang kepadamu dan sudah menyelesaikan itu. Ayo mari kita masuk dalam peristirahatan Allah. Yesus sedang duduk santai di sana, saudara, menjadi pembela kita. Dan dalam beristirahatnya itulah kita menikmati semua yang sudah Dia selesaikan. Dan biarlah hidup kita ini memuliakan, berkenan bagi Dia senantiasa. Saudara, melayani Dia dengan penuh sukacita kita datang selalu, dengan penuh damai sejahtera kita datang. Tidak ada tuduhan, tidak ada lagi, saudara, rasa ketakutan dan rasa takut yang tidak wajar dalam hidup kita. Datang kepada Allah kapanpun, saudara, situasi apapun, dalam keadaan apapun, saudara-saudara boleh datang di hadapannya. Karena selalu Dia memandang engkau benar dan kudus di matanya. Tidak pernah engkau tidak layak di hadapannya. Tidak pernah engkau tidak berkenan di hadapannya. Tidak pernah engkau tidak berharga di matanya. Tidak pernah engkau tidak mulia. Tidak pernah engkau tidak benar dan tidak kudus. Engkau mengalami itu semua karena darah Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua dosamu. Darah Yesus sudah membasuh engkau, dan Allah tidak pernah memperhitungkan lagi itu terhadap engkau. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur dan memuliakan Dia dalam semua ini. Saya berdoa kebenaran ini sampai kepada saudara, mengubah hidupmu hari ini, bahwa engkau tidak di bawah penuntun kasih karunia, tapi kita berada di dalam kuasa kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat itu, saudara. Tetapi saudara, kita ada di bawah kasih karunia. Sehingga ketika kita ada di dalam kasih karunia, maka kita dianggap, saudara, sudah menggenapi hukum Taurat itu. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran itu sebagai bukan beban, tetapi sebuah sukacita. Karena itulah kita, itulah status, itulah diri kita sesungguhnya. Kitalah orang benar, kitalah orang kudus, kitalah terang bagi dunia ini. Kitalah anak-anak Allah di sini. Kitalah kebenaran Tuhan di sini. Kita begitu mulia hidup kita, begitu berharga diri kita ini. Dihargai dengan darah Kristus yang mahal. Karena itu kita mau hidup, saudara-saudara, di bawah kuasa kasih karunia ini. Ini begitu menyenangkan, luar biasa. Tantangan, rintangan ada banyak, saudara, kita hadapi. Tetapi di bawah kuasa kasih karunia itu semua bukan, saudara, menjadi batu sandungan buat kita, tetapi menjadi batu loncatan untuk kita lebih lagi menerima kasih karunia demi kasih karunia berlimpah-limpah.
Kata berlimpah-limpah dengan kasih karunia ini, saudara, dalam bahasa dalam bahasa aslinya dikatakan hyper, itulah kata hyper dalam bahasa Inggris, sehingga hyper grace muncul, saudara. Tapi orang salah menafsirkan. Berlimpah-limpah, kata Rasul Paulus, dalam kasih karunia. Haleluya, biarlah setiap hari kita semakin berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita bersyukur. Berkati umat-Mu Tuhan. Hidup dalam kasih karunia. Tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat. Karena di bawah kasih karunia sudah selesai. Kami tinggal di dalam peristirahatan Tuhan, menikmati semua berkat curahan roh yang Tuhan sudah berikan, segala berkat surgawi yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyiapkan, dan sudah mencurahkan semua yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan tetap di bawah kuasa kasih karunia. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.